Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Sidarastu, Om Ksama Sampurna Ya Nama Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna dan fungsi Sangga Sedahan Karang, sering juga disebut dengan Tugu Pengijeng, Penunggun Karang atau Tugun Karang atau Tugu Karang. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Sangga Sedahan Karang sering juga disebut dengan Tugu Pengijeng, Penunggun Karang atau Tugun Karang atau Tugu Karang. Sedahan Karang dalam Lontar Sudamala. Dalam Lontar Sudamala disebutkan bahwa Sang Brahman Tuhan Yang Maha Esa, turun ke semesta dengan dua perwujudan yaitu Sang Hyang Menang dan Sang Hyang Titah. Setelah itu beliau memiliki fungsi sebagai berikut. Hyang Titah menguasai alam mistis termasuk di dalamnya alam dewa dan butakala, sorga dan neraka bergelar Betara Siwa yang kemudian menjadi Hyang Guru, sedangkan Hyang Menang turun ke Mercapada, dunia fana ini berwujud semar atau dalam susatra Bali disebut Malen, yang akan mengemban dan mengasuh isi dunia ini. Dalam aplikasinya, Hyang Titah berstana di Hulu, yaitu Kompleks Sangga Pemerajan, sedangkan Hyang Menang berstana di Teben, yaitu di Komplek Bangunan Perumahan berupa Sedahan Karang. Mengenai bentuk bangunan juga menyerupai penokohan yang berstana di dalamnya. Misalnya, stana Hyang Guru selalu diidentikan dengan kemewahan dan di atasnya menggunakan tutup tilung tajuk, atau sejenisnya sebagai perlambang penguasa sorga. Sedangkan Sedahan Karang bentuknya menyerupai bentuk pewayangan, malen, yaitu sederhana tapi kekar dengan atasan menyerupai hiasan kuncung, seperti bentuk ornamen kepala dari wayang semar. Sedahan Karang dalam Lontar Kala Tatwa. Dalam Lontar Kala Tatwa disebutkan bahwa Ida Betara Kala bermanifestasi dalam bentuk sedahan karang, sawah, abian dengan tugas sebagai pecalang, sama seperti manifestasi beliau di Sangga Pamerajan atau Pura dengan sebutan Pangerurah, Pengapit Lawang, atau Patih. Di alam Matyapada, bumi tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata, tetapi juga oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, atau roh. Roh-roh yang gentayangan misalnya roh jasad manusia yang lama tidak diaben, atau mati tidak wajar misalnya tertimbun belabur agung, abad ke-18 akan mencari tempat tinggal dan saling berebutan. Untuk melindungi diri dari gangguan roh-roh gentayangan, manusia membangun palinggi sedahan. Palinggi sedahan karang adalah bangunan beratap dengan permanen, ini terletak dalam rumah. Sedahan karang boleh ditempatkan di mana saja asal pada posisi Teben, jika yang dianggap hulu adalah Sangga Kemulan, kurang lebih di sisi barat laut kompleks rumah atau sisi barat bangunan, balai daja, atau di dekat pintu rumah memiliki fungsi pelindung, penjaga, wakil dan pengasuh penghuni rumah beserta isi dari pekarangan rumah tersebut. Bangunan ini didedikasikan untuk Kala Raksa atau Batara Kala. Palinggi yang memiliki fungsi sebagai pecalang niskala tentu akan selalu menjaga pekarangannya. Namun, hal penting yang harus diperhatikan adalah upacara, sesajen, yang harus diaturkan agar tidak ngerebeda, mengganggu manusia. Keseimbangan inilah yang perlu dijaga agar palinggi sedahan karang berfungsi secara maksimal. Sedahan karang peran penting untuk melindungi penghuni rumah, jika ada serangan gaib, baik desti, teluh dan terang jana atau sejenisnya. Bagi penekun desti ilmu hitam, untuk mengirim teluh dan destinya kepada target terlebih dahulu ia harus memohon kepada Hyang Nini Bairawi di Pemuhun Setra Kuburan. Atas perintah Hyang Nini, maka pasti disuruhlah si penekun desti ini meminta izin kepada Sedahan Karang si target jika mau mengirim teluh dan destinya ke sasaran. Jika Sedahan Karang tidak memberikan izin dan tak berkenan, maka si penekun desti itu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan Hyang Batari juga tak bisa menolongnya. Betapapun kesaktian si penekun desti jika Sedahan Karang tidak mengizinkan, maka teluh dan destinya akan sia-sia. Sebab Sedahan Karang akan membentengi melalui kekuatan niskala kepada seluruh penghuni rumah sehingga senjata desti akan dinetralisir. Lebih lanjut dijelaskan, jika ada orang berniat jahat. Juga demikian dalam dunia skala, sebab Sedahan Karang memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya. Percaya atau tidak, kekuatannya mampu membuat orang linglung, bingung dan yang lainnya. Bahkan kekuatannya mampu menghentikan seketika orang berbuat jahat berbalik menjadi baik dan welas asih terhadap penghuni rumah. Menariknya, Sedahan Karang mampu membuat perlindungan dengan tipuan maya. Bisa membuat rumah penghuni seolah-olah nampak menjadi lautan sehingga orang yang berniat jahat lari. Tunggang langgang. Bahkan Sedahan Karang dapat membuat orang yang berniat jahat berjalan sepanjang hari mengitari pekarangan rumah itu tidak menemukan jalan pulang. Anehnya lagi, Sedahan Karang mampu memusnahkan dengan seketika perkakas seseorang yang berniat jahat.
Termasuk penekun pawang hujan di Bali juga biasanya meminta pertolongan sedahan karang jika ingin membuat hujan dan terang. Namun, belakangan kita yang campah, acuh dengan kekuatan makhluk niskala yang ada di sedahan karang. Dalam Kala Tatwa juga disinggung mengenai lahirnya Dewa Kala yang merupakan cikal bakal dari sedahan karang, di mana Dewa Kala dikatakan lahir saat Dina Kajeng Klion nemu Dina Saniscara yang di Bali dengan istilah tumpek. Jadi baiknya disarankan agar odalan sedahan karang disesuaikan dengan hari kelahiran dari dewa yang berstana di sana yaitu saat tumpek. Untuk itu silahkan dipilih tumpek yang mau dijadikan odalan sedahan karang dari sekian banyak hari raya tumpek di Bali untuk menghormati keberadaan Dewa Kala. Yang perlu diperhatikan, bangunan Palinggi sedahan harus memenuhi syarat. Pondamennya batu dasar terdiri dari 2 buah bata merah masing-masing meraja Angkara dan Ongkara. Sebuah batu bulitan meraja Ang Mang Ung, berisi aka berupa 3 buah batu, merah meraja Ang, putih meraja Mang, dan hitam meraja Ung, dibungkus kain putih meraja Ang Ung Mang. Di Madia berisi pedagingan, pancadatu, perabot tukang, jarum, harum-haruman, buah pala, dan kuangen dengan uang 200 ditaruh di kendi kecil dibungkus kain meraja Padma dengan panca aksara diikat benang tridatu. Di pucak berisi bagia, orti, palakerti, serta bumbung buluh yang berisi tirta wangsuh pada pura. Persyaratan ini ditulis dalam lontar Widi Papincatan dan lontar Dewa Tatwa. Jika Palinggi sedahan tidak memenuhi syarat itu, yang melinggi bukan Batara Kala, tetapi roh-roh gentayangan itu antara lain Sang Buta Cuil. Jika sedahan karang diurip dengan benar, maka fungsinya sebagai pecalang sangat bermanfaat untuk menjaga ketentraman rumah tangga dan menolak bahaya sehingga terwujudlah rumah tangga yang harmonis, bahagia, aman tentram, penuh kedamaian. Sekian video hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih, Om Santi, Santi, Santi Om.